Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pertemuan ke-12 ya. Bentar lagi kita UAS setelah lebaran ya. Ini salah satu materi yang cukup penting, krusial. Jadi kalau kalian nggak bisa ini, udah selesai kalian ya. Kalian tidak bisa lulus, karena materi metodologi kuantitatif akan lebih banyak nanti di UAS ya. Jadi kita akan bahas metodologi kuantitatif. Langsung ke intinya. Jadi ini adalah inti dari mata kuliah kita. Pokok yang akan kita bahas hari ini adalah mendefinisikan rancangan survei dan eksperimen. Jadi kuantitatif itu ada dua ya, survei dan eksperimen. Jadi kalau di luar itu berarti bukan ini ya. Jadi hanya ada dua. Kuantitatif itu hanya ada dua jenis, survei dan eksperimen. Kemudian komponen-komponen rancangan metode survei kita akan bahas. Kemudian komponen-komponen dalam metode penelitian eksperimen juga kita akan bahas. Kemudian measurement fundamental, bagaimana pengukurannya, validasi data dan analisis data. Ini ya. Jadi kita akan bahas ini semua. Kemudian kita akan definisikan dulu rancangan survei dan rancangan eksperimen. Rancangan survei itu adalah di mana peneliti itu mendeskripsikan secara kuantitatif beberapa kecenderungan, perilaku, atau opini dari suatu populasi dengan meneliti sampel tersebut. Jadi, ciri khas dari survei ada populasi. Jadi, tidak mungkin survei tidak ada populasi ya. Jadi, kalau ada survei tidak ada populasi, apa itu? Ya, itu ngawur itu ya. Itu tidak benar ya. Jadi dari sampel itu peneliti melakukan generalisasi atau membuat klaim-klaim terhadap populasi tersebut. Jadi misalkan kalian meneliti tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap BMT, terhadap riba dan sebagainya, berarti kamu hasil akhirnya mengeneralisasi. Misalkan masyarakat desa A ini 80% mengerti BMT, gitu hasilnya ya. Gitu. Sedangkan eksperimen ini peneliti juga mengidentifikasi sampel dan melakukan generalisasi populasi. Ada sampel, ada populasi. Cuman bedanya kalau sampel di rancangan survei itu cross section. Ya, cross section artinya ada individu-individu. Ya, tapi kalau rancangan eksperimen populasinya ini bisa waktu, time series atau cross section. Jadi banyak misalkan populasinya perusahaan dan sebagainya. Tapi kalau populasi di sini adalah populasi yang cross section atau individu, ya individu. Akan tetapi tujuan utama rancangan eksperimen adalah menguji dampak. Jadi di sini adalah menguji dampak, ya, atau treatment terhadap hasil penelitian yang dikontrol oleh faktor-faktor lainnya. Ini perbedaannya ya. Kalau survei itu mengeneralisasi klaim-klaim terhadap populasi, sedangkan yang eksperimen dia mengklaim sebenarnya akan tetapi dia adalah menguji variabel-variabel ya. Menguji variabel-variabel. Oke, itu ya. Lanjut. Apa aja komponen rancangan metode survei? Pertama, identifikasi tujuan metode penelitian survei. Kemudian tunjukkan mengapa survei lebih dipilih sebagai jenis prosedur pengumpulan data. Kemudian pertegas apakah survei yang kalian terapkan adalah cross section atau time series. Kemudian perincilah strategi pengumpulan data. Jadi ada pengumpulan datanya, strategi yang pertama ada wawancara, berbasis website, surat pos, pengumpulan secara berkelompok. Jadi kalian harus sampaikan bagaimana cara pengumpulan datanya ya. Populasi dan sampling. Kemudian identifikasi populasi dalam penelitian ya. Perjelas apakah prosedur sampling untuk populasi ini menggunakan satu tahap atau multi tahap atau clustering ya. Jadi ada beberapa metode sampling. Clustering adalah prosedur sampling yang ideal ketika peneliti merasa tidak mungkin mengumpulkan daftar semua elemen yang berbentuk populasi, Kemudian sampling satu tahap adalah di mana peneliti telah memiliki akses nama-nama dalam populasi dan dapat melakukan sampling sejumlah individu. Jadi bedanya adalah ketika
Sampling clustering adalah ketika kita mengeneralisasinya populasinya banyak. Misalkan kita ingin mengetahui seberapa besar sih pemahaman pariwisata syariah misalkan di Kota Bandung. Maka itu kan populasinya banyak, seperti mungkin ada 2 juta orang mungkin yang kita survei. Bagaimana? Itu adalah dengan clustering. Clusteringnya bisa dikualifikasi, misalkan kita hanya mewawancara beberapa kecamatan saja, atau misalnya kita kasih untuk mahasiswa saja, untuk para pekerja saja, berarti itu ada clustering ya. Seperti itu. Jadi ada pengelompokan. Sedangkan yang sampling yang satu tahap, di mana kita sudah memiliki daftarnya, misalkan kita ingin mengetahui survei kepuasan mahasiswa Fakultas Syariah terhadap pembelajaran e-learning yang sekarang misalnya. Itu kan nama-namanya sudah ada nih. Nama-nama angkatan 2017, nama-nama sudah ada. Itu bisa satu tahap langsung ya. Jadi bisa di random ya. Nah, ini jelaskanlah proses pemilihan atau atas individu ya. Ada random sampling ya. Ada random sampling atau probabilistic sampling, di mana populasi memiliki kemungkinan yang sama. Jadi misalkan dari 10.000 mahasiswa Universitas Islam Bandung itu memiliki kesempatan yang sama dijadikan sebagai objek sampling dari 10.000 itu ya. Jadi acak. Nah, jadi dari 10.000 itu kita acak siapa aja, tidak ada kriteria itu ya. Itu disebut random sampling. Kemudian pertegaslah apakah peneliti kalian akan menggunakan stratifikasi perjenjangan. Ini disebut purpose sampling. Kalau kita membuat karakteristik, misalkan tadi yang kita pilih adalah samplingnya dari 10.000 mahasiswa Unisba, yang dipilih adalah di mana angkatan 2017 aja, berarti yang menjadikan objek penelitinya adalah angkatan 2017. Kita sortir ya. Tidak berarti 10.000 itu berarti angkatan 2017-nya aja berarti berapa tuh? Misalkan ada 3.000 misalkan. Kemudian disortir lagi karakteristiknya adalah di mana kita akan mensampling Fakultas Syariah. Berarti mahasiswa Fakultas Syariah 2017 misalkan hanya 200. Nah, itulah yang akan dijadikan sampling. Itu disebut purpose sampling. Jadi itu tidak random ya. Jadi tidak random, tidak acak. Jadi kalau misalkan ini random dari 10.000, misalkan kita akan sampling 250 orang, berarti 250 orang itu dari 10.000. Ya, itu random, acak. Ya, 10.000 kita ambil siapa aja, tapi kalau yang purpose sampling itu ada karakteristik yang siapa yang membuatnya. Karakteristik yang membuatnya adalah peneliti itu. Peneliti sesuai dengan kebutuhan ya. Itu ada 2 berarti ya. Karakteristik sampling, ada random sampling, ada purpose sampling. Kemudian di sini ada ya teknik pengambilan sampling, ada probability sampling, ada non probability sampling. Ini semua tugas baca ya. Tugas baca. Nah, ini ada simple random sampling, ada systematic random sampling. Jadi yang random juga banyak ya. Stratified random sampling, cluster sampling, ada multi-stage sampling. Jadi yang random aja banyak ya. Kemudian ini yang non probability sampling, artinya dia yang purpose sampling tadi ya. Dimana dia ada karakter-karakter khusus yang diambil samplingnya. Ada purpose sampling, ada accidental sampling, ada kuota sampling, snowball sampling, dan sampel jenuh di sini ya. Jadi ini tugas baca semua. Minggu depan di tugas ya, ini tugas baca ditulis ya. Ini tugas baca minggu depan ya, saya tugaskan. Kemudian instrumen untuk yang survei ya, instrumen penelitian. Kalau instrumen penelitian sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu ya, instrumen dalam penelitian kuantitatif survei. Dalam sebuah penelitian, maka instrumen diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengerjakan atau melakukan penelitian. Alat tersebut bermacam-macam ya, dilihat dari fungsinya. Ada instrumen pelaksanaan penelitian, ada instrumen pengumpulan data. Ya, alat pelaksanaan penelitian dan alat pengumpulan data. Apa? Itu harus jelas ya. Misalkan di sini alat pelaksanaan datanya, alat penelitiannya dia kamu dengan wawancara, kemudian dengan menggunakan Google Form misalnya, atau dengan menggunakan wawancara langsung, atau dengan menganalisis dokumentasi atau menganalisis laporan keuangan ya,
Di sini pengumpulan, kemudian alatnya bisa dengan SPSS, dengan eViews, masih banyak lagi ya. Kalau dia dengan Max dia banyak ya. Itu alat analisis, instrumennya, gitu. Alat dalam melakukan penelitian. Itu di dalam kuantitatif selalu ada. Ditanyakan apa instrumen penelitian kamu, ya. Berarti kamu jawabnya tadi. Saya instrumen pengumpulan data saya tadi saya harus dengan wawancara, ke kuesioner. Bagaimana cara menyebarkan kuesionernya? Oh, kamu datangin satu-satu gitu ya. Kemudian atau dengan Google Form dan sekarang atau dengan udah banyak lah sekarang ya. Atau dengan website tertentu gitu ya. Sekarang banyak website yang menyediakan tentang cara instrumen kuesioner ya. Termasuk yang itu juga kayak Kahoot juga bisa ya, Kahoot ID, kemudian Mentimeter ya, itu juga bisa dijadikan sebagai alat survei, instrumen survei. Itu kamu bisa digunakan untuk skripsi ya, untuk skripsi. Kemudian variabel dalam penelitian. Nah, ini udah ya. Ini saya lanjut aja, ini tinggal baca, lanjut. Kemudian analisis data dan interpretasi data. Setelah kamu tadi melakukan menentukan jenis penelitian, menentukan instrumen penelitian, maka kan akan keluar hasil penelitian. Setelah keluar hasil penelitian, maka hasil penelitian itu dianalisis. Ya, analisis data. Apa? Suatu cara mencermati atau menguraikan dan mengkaitkan setiap informasi yang dihasilkan dari peneliti. Jadi, hasil penelitian itu berupa informasi. Hasil penelitian dari instrumen tadi ya. Kemudian kamu analisis data dan interpretasi. Caranya adalah bisa kamu membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Atau kamu bisa membandingkan dengan fenomena. Nah, bisa lakukan dengan wawancara lagi yang tadi misalkan campuran nih. Kamu setelah kamu keluar hasil penelitiannya, saya belum puas, maka kamu bisa melakukan kualitatif. Jadi campuran ya, atau sekuensial, menggabungkan dua penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi kamu pertama kali melakukan penelitian kuantitatif dulu, kemudian hasil interpretasi datanya kamu dilakukan dengan penelitian kualitatif, dengan wawancara, dengan AHP dan sebagainya bisa ya. Tapi juga bisa juga dengan tidak usah dengan kualitatif. Kalau misalkan cukup dengan membandingkan dengan penelitian sebelumnya atau membandingkan dengan fenomena yang interpretasi kamu ya. Gitu. Atau bisa juga dengan membandingkan dengan rumusan masalah dan hipotesis kamu. Nah, apakah tadi ya kemarin sudah bikin hipotesis dan rumusan masalah, bandingkan apakah sesuai dengan rumusan masalah atau yang hipotesisnya yang mana yang dipakai gitu ya. Gitu. Kemudian pengujian signifikasi statistik, apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu ya, atau yang lainnya. Gitu ya. Jadi yang survei seperti itu. Kemudian kita akan eksperimen tadi survei ya. Boleh nanti kalau tidak paham bertanya di Google Classroom ya, di diskusi. Kemudian komponen dalam metode eksperimen. Komponen-komponen dalam eksperimen itu ada partisipan, ada materi, ada prosedur, ada ukuran ya. Komponen-komponen dalam penelitian eksperimen. Nah, partisipan deskripsikan proses pemilihan sampling. Nah, ada beberapa tahapan di dalam eksperimen ya, di mana ada eksperimen, pre-eksperimen ya sebutnya ya. Ada pre-eksperimen, nanti kita akan bahas apa itu pre-eksperimen. Kemudian ada quasi eksperimen, ya quasi eksperimen. Ada true eksperimen dan single subject eksperimen. Ya nanti ada bagan-bagannya ya. Jadi di sini ada variabel-variabelnya. Jadi partisipan dipilih secara acak. Ya. Kemudian variabel penelitian. Dalam penelitian eksperimen, variabel harus diperinci agar pembaca bisa melihat dengan jelas kelompok apa yang akan dieksperimentasikan. Jadi, kalau eksperimen itu berbeda dengan survei. Kalau survei kan tadi ingin mengeneralisasi populasi, sehingga keluar klaim-klaim kamu terhadap populasi tersebut. Kalau yang eksperimen, kamu menghubungkan atau membandingkan variabel. Jadi variabel-variabel X1, X2, X3 sampai terhingga kemudian kamu bandingkan dengan variabel Y. Ya, nanti saya akan kasih uji statistiknya bisanya apa aja gitu ya. Kemudian prosedur eksperimen di sini ya. Nah, kemudian kita akan bahas ancaman terhadap validasi. Karena kalau kuantitatif itu akan ditanya validasi datanya ya.
Pertama, ada beberapa ancaman terhadap validasi data ya. Jadi kalau kamu datanya tidak valid, maka hasil penelitian kamu itu diragukan. Jadi kamu bisa jadi mengulang harus diulang. Kalau ketahuan di sidang skripsi itu ujinya tidak valid, maka apa namanya, kamu bisa mengulang, terutama data-datanya ya. Data-datanya bisa diulang gitu ya. Tidak harus mengubah objek peneliti, tapi mungkin data-datanya harus diulang gitu ya, diulang. Pertama, ada sejumlah ancaman terhadap validasi yang sering kali membuat orang mempertanyakan hasilnya. Jadi bisa jadi hasilnya itu tidak valid karena tadi datanya tidak ada uji validitas. Sehingga kesimpulannya tidak bisa dijadikan referensi. Gitu ya. Kalau data valid, apa konsekuensinya adalah kesimpulan kamu kesimpulan penelitian kamu tidak bisa dijadikan referensi. Gitu aja, ya. Apakah hasil tersebut dipengaruhi faktor-faktor utama atau justru ada intervensi peneliti? Jadi nggak boleh ada intervensi ya, benar-benar atau istilahnya sekarang ada manipulasi ya. Jadi ketahuan banget kalau di dalam uji statistik manipulasi data oleh peneliti itu sangat ketahuan gitu ya. Terutama bagi dosen yang statistik ya, sangat ketahuan. Untuk itu peneliti harus mengidentifikasi beberapa hal yang berpotensi mengancam validasi dalam eksperimen. Setelah berhasil diidentifikasi, peneliti harus merancang dan mengantisipasi sedemikian rupa agar ancaman validasi tidak muncul lagi. Jadi ada beberapa skema bagaimana cara agar uji validasinya lolos ya. Mungkin nanti di statistik ya atau di beberapa pertemuan akan saya bahas, atau kalian nanti bertanya deh ya. Di ekonometrika itu cara misalkan agar lolos uji normalitas, ada uji heterogeneisitas bagaimana ya. Pertama bisa jadi kalian bisa merubah variabelnya. Misalkan variabelnya tidak uji lolos multikoliniaritas. Itu pertama kamu bisa mengubah datanya mungkin ditambah, bisa jadi ya, menambah data. Misalkan kamu tadinya 2 tahun bisa tambah jadi 5 tahun. Itu cara agar lolos uji validitas ya. Misalkan kamu nggak lolos uji validitas nih, maka salah satu caranya pertama kali adalah kamu menambah populasi. Ya, kalau time series tambah waktu dari 2 tahun sampai kamu 5 tahun. Tapi kalau misalnya nggak lolos uji multikolinialitas, kamu harus ganti variabel. Ya, jadi variabelnya nggak boleh linear. Ya, jadi kamu ganti variabel yang lain. Itu cara-cara agar uji validitasnya lolos ya. Kemudian validitas data ada ancaman internal ya. Dapat berupa prosedur eksperimen, treatment, atau pengalaman dari partisipan yang mengancam kemampuan peneliti untuk menarik kesimpulan yang tepat. Jadi kamu harus benar-benar paham uji statistik ya, kalau yang kuantitatif, baik survei maupun eksperimen ya. Agar nanti di sidang itu kamu nggak harus ngulang data, gitu ya, nggak harus ngulang data, atau nggak harus ngulang pengolahan datanya. Kemudian ancaman validitas eksternal, misalnya ketika peneliti menarik kesimpulan yang seharusnya berasal dari data sampel, namun peneliti justru mengambil data orang lain. Nah, ini juga salah. Jadi kalau misalkan yang survei, itu kamu harus datanya primer. Kalau yang eksperimen, datanya boleh yang sekunder. Jadi kalau kamu survei, kemudian kamu ngambil dari data orang lain, ini berbahaya. Ini berbahaya. Ini bisa jadi plagiatisme. Jadi kamu harus mengulang lagi bisa. Kemudian validitas kesimpulan statistik. Ketika peneliti menarik kesimpulan yang tidak tepat dari data penelitian disebabkan kekuatan statistik yang lemah. Jadi kamu benar-benar harus menguasai uji statistik ya kalau kuantitatif. Kemudian analisis data, laporkan statistik-statistik deskriptif. Jadi bisa di sini deskriptif. Jadi statistik deskriptif itu bukan jenis penelitian, tapi itu adalah jenis analisis data. Jadi kalau misalkan nanti ada jenis penelitian statistik deskriptif, ya nggak ada. Kuantitatif hanya 2, tadi survei atau eksperimen. Tidak ada jenis penelitian statistik deskriptif di dalam penelitian kuantitatif. Statistik deskriptif itu adalah alat analisis data. Nah, gitu ya. Alat analisis data. Itu bisa dengan kita melaporkan, menjelaskan flowchart, tabel gitu ya, atau diagram. Ya, itu cara-cara mendeskriptifkan hasil statistik atau menjelaskan uji T dan sebagainya, ya. Jadi kamu menjelaskan
deskriptif hasil-hasil penelitian yang telah diukur dan diobservasi pada pretest dan post-test sebelumnya. Kemudian statistik yang dilaporkan adalah berupa rata-rata, misalkan standar deviasi atau range dan sebagainya. Kemudian ada uji tes statistik inferensial, uji T, ada ANCOVA, MANOVA dan sebagainya ya. Varians, analisis varian yang harus jelaskan ini semua di dalam analisis data gitu. Agar pembaca, penguji itu paham, oh ya ini yang kamu maksud dari. Jadi jangan hanya sampai oh udah keluar hasil kamu nggak jelaskan, itu juga nggak benar ya. Jadi kamu harus menjelaskan sedetail mungkin apa hasil penelitian dari yang keluar dari uji statistik itu ya. Kemudian interpretasi hasil itu adalah langkah terakhir dalam penelitian adalah menafsirkan hasil uji statistik tadi ya. Dengan cara tadi bisa dari menjelaskan dari rumusan masalah atau hipotesis, kemudian bisa juga ada treatment, proses treatment membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau hasil baca hasil wawancara ya dan sebagainya ya. Jadi itu harus diinterpretasi. Jadi kalau data hasil statistik tanpa diinterpretasi hasil ya gimana? Tidak keluar kesimpulannya ya. Itu belum beres skripsinya berarti kalau hasil penelitian statistiknya belum diinterpretasi. Nah, ini lampiran aja ya. Ini contoh-contoh dari pertanyaan untuk merancang survei nanti kamu baca. Ini juga kriteria memilih tes statistik. Nah, ini juga ini penting ya, ini penting. Kalau misalkan kalian ingin rumusan masalahnya perbandingan kelompok, maka itu pakai tes statistik, tes ya. Kemudian kalau perbandingan kelompok lebih dari satu, maka bisa analisis varian statistiknya. Kalau perbandingan kelompok bisa lebih dari satu juga bisa pakai ANCOVA, analysis of covariance. Kemudian hubungan antar kelompok itu bisa chi-square. Kemudian menghubungkan variabel itu bisa regresi atau korelasi product moment person atau regresi sederhana bisa yang menghubungkan variabel lebih dari 2, menghubungkan variabel lebih dari 2 itu pakai regresi berganda. Di sininya hasil tesnya apa aja. Ini tugas baca, ini juga tugas baca ya ini. Kemudian ini saya saya scan dari buku ya. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan yang merancang prosedur penelitian eksperimen yang tinggal dibaca. Kemudian ini rancangan pre-eksperimental ya. Ini rancangan kuasi eksperimental ya rancangannya. Ini rancangan true eksperimental dan ini rancangan single subject eksperimental. Oke, gitu aja ya kuliah hari ini. Semoga kalau tidak bisa, tidak paham boleh nanti bertanya di forum diskusi ya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.